kabarnya nih? Wah, senang sekali rasanya saya dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Desi Rahelia. Dan tentunya kita sudah kedatangan panelis kita, yaitu ada Pak Doni De Keizer dan Pak Roni Prancis. Halo. Hai Desi, apa kabar? Kabar baik, luar Sehat biasa. selalu. Mantap. Sehat selalu. Bagaimana kabarnya, Pak? Luar biasa. Oh, udah kayak seperti anak TK gitu. Biasa di luar. Iya. Nah, sahabat Elja, kita sudah ada dalam program Unlock a Power Life Through Communication, yang dimana kita akan membahas sebuah topiknya, yaitu peluang di tengah tantangan. Wow, gimana nih Pak Doni dan Pak Roni mendengar kata peluang di tengah tantangan? Yang dimana kita tahu nih anak-anak muda pasti menghadapi berbagai ketidakpastian sehingga mereka sulit untuk menentukan sebuah keputusan. Bahkan ada yang bilang tuh keputusannya adalah wait and see, alias agak memutuskan apa-apa gitu ya. Nah, bagaimana nih, kapan saat yang tepat seseorang mengambil sebuah keputusan menurut Pak Doni? Oke, silakan dari Pak Doni Kalau dulu. saya sesuai dengan judulnya ada kata peluang kan. Peluang, yes. Saya lebih mendengar peluang. Oh. Jadi setiap kesempatan itu bisa mendapatkan uang. Nah, uang tentu bisa diartikan macam-macam ya. Benar. Tapi kalau kita mau meraih sebuah uang, sebuah kesempatan, jadi harus mengambil keputusan. Harus ya Pak? Harus. Ya? Sebenarnya tidak memutuskan pun juga sebuah keputusan ya. Sebenarnya gitu kan. Sebenarnya. Iya. Tapi ya tidak akan pernah kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain kalau kita tidak bergerak. Benar. Nah, jadi kuncinya adalah berani mengambil keputusan. Nah, catatannya adalah jangan asal berani. Jangan cuma modal nekat. Karena kalau modal nekat ya risikonya pasti tidak terukur kan. Jadi harus mampu untuk mengukur, memprediksi dengan segala ilmu yang dimiliki. Kalau tidak punya ilmunya, minta tolong orang lain. Contohnya cari saya, cari Bro Roni. Iya. Terima kasih ya. Pak, Sudah memberikan namanya promosi. Artinya itu juga berarti namanya peluang juga kan. Jadi peluang itu tidak hanya saja bisa datang di depan mata, tapi bisa kita ciptakan. Ya, memang tadi saya katakan bahwa tidak memilih adalah sebuah pilihan juga. Tetapi pilihan yang bijak itu adalah dengan mengambil sebuah pilihan, memutuskan, tapi tidak gegabah. Tetap harus ada pertimbangannya. Daripada saya nggak milih, saya milih deh. Tapi ya udah gimana? Milihin aja. Oh, itu mah bunuh diri. Berarti harus dipikirkan matang-matang ya. Ya, tapi jangan kematangan juga, gosong Jangan. nanti. Oh, iya. Kalau gosong nanti dimarah mama nanti. Iya, Iya. makanya dipikirkan. Tapi begini, pasti ada faktor kita kan begini. Aduh, ini kira-kira bisa apa enggak ya? Ada keraguan gitu. Ya itulah harus mengambil keputusan, harus punya sikap berani. Jadi keberanian mengambil sebuah keputusan itu juga penting. Karena tidak ada jaminan dong. Betul. Ya, saya memutuskan ini 100% pasti berhasil. Saya memutuskan ini 100% juga gagal gitu kan? Nggak ada. Ya kan? Tapi kalau peluangnya 50-50, ya dengan segala data yang kita punya, pengalaman yang kita punya, masukan dari ahli misalnya, itu berubah jadi 51%, peluangnya lebih besar. Ya 51% aja peluang suksesnya lebih ada, saya berani ngambil. Ya tapi kalau di umur sekarang ya kan, mikir juga, ya kan, ya jangan 51% lah. Ya kan, hitung. Oh, Berarti tambah sedikit jadi 52 gitu. jangan juga, ya di atas 60% lah. Oke. Ya, 70% misalnya gitu kan, ya buat saya sekarang gitu kan, saya akan mengambil risiko itu. Ya, artinya apa? Ketika kegagalan itu di 30%, saya bisa mengukur kemampuan saya untuk menerima atau melakukan riset ya, mengulang balik dan sebagainya. Begitu. Luar biasa. Itu kata-kata dari Pak dosen loh ya. Udah berapa Iya. SKS Ya, ya, tapi Pak? Iya. ada mata kuliahnya. Ya, kesalahan di Indonesia itu adalah pendidikan kita tidak ada mata kuliah berani mengambil risiko. Ya. Yes. Ya kan, diajarkan misalnya manajemen, keuangan, tapi tidak diajarkan bagaimana soft skill-nya. Ya. Ya, bagaimana memitigasi risiko, bagaimana istilahnya menyiapkan diri untuk membuat sebuah keputusan, Iya. ya kan? Nah, itu penting menurut saya. Belum ada sekolahnya ya. Belum ada sekolahnya. Oke. Bahkan yang ngajar pun ya misalnya saya dan teman-teman dosen itu masih banyak itu karena based on book ya, textbook gitu kan. Tapi ketika mereka mengajarkan di kampus itu bagus sekali dalam manajemen. Tapi ketika dia menjadi seorang manajer sendiri dalam bisnisnya, nggak ada yang jalan juga, ya kan? Iya, Nah, benar. jadi saya percaya bahwa kita bisa belajar dari success story orang, oke. Tapi failed story juga penting loh.
kisah gagal orang itu perlu juga kita pelajari agar kita tidak mengikuti jejaknya gagal di lubang yang sama. Super sekali. Super sekali. Nah, mungkin kalau dari saya ada beberapa pandangan nih ya. Kalau tadi pandangan secara akademis sekali ya. Bener. Nah, kalau misalnya saya, jadi kalau misalnya berpikir yang namanya peluang, kalau tadi kan dibilang karena dibilang uangnya ya. Nah, tapi kalau misalnya di saya itu kita berbicara adalah namanya ada krisis ya. Jadi kalau di dalam bahasa Cina sendiri, ketika krisis itu tulisan itu dibalik itu ada namanya peluang. Ya, peluang. Peluang di tengah namanya ada suatu namanya krisis, berarti peluang di tengah namanya tantangan. Nah, pertanyaannya adalah begini, kebanyakan orang ketika di dalam namanya tantangan ini sama seperti orang masuk investasi di dalam saham. Betul nggak? Ketika misalkan waktu lagi dibilang gonjang-ganjing, wah ekonomi lagi turun dan lagi gimana, orang berani nggak ngambil peluang itu? Karena ketika ekonomi sedang lagi bermasalah, berarti saham-saham pada turun. Nah, berarti harusnya yang kita pikirkan adalah peluang kita dapat sesuatu harga murah, betul nggak? Nah, tetapi orang ketika, waduh ini lagi masalah nih, waduh pas waktu lagi mungkin ya, pas waktu lagi mau makan aja cari makan susah, apalagi mau namanya investasi, mendingan nggak usah katanya kan. Nah, jadi dia cari makan, bro. Jadi beli makan benar. Kok cari nggak dimakan ya, benar. Iya, ini membuktikan dia sangat dosen sekali. Nah, lagi saya lanjutin lagi ya. Kita bersyukur kalau ada krisis. Betul. Karena krisis itu dibaliknya ada peluang. Tetapi jangan sampai disalahartikan nih sahabat Eljon di luar sana. Dia bilang, oh berarti artinya kita harus buat krisis di Indonesia. Nggak boleh juga ya. Nggak boleh, bukan begitu. Tetapi setiap kali ada namanya krisis, berarti ada namanya peluang. Kenapa? Karena di saat itu semua orang sedang mengalami namanya ketakutan. Nah, ketika mengalami namanya ketakutan, makanya orang bilang apa nih? Rakuslah ketika orang sedang takut, ya kan? Tapi takutlah ketika orang sedang berani. Kenapa? Enggak. Karena kenapa? Pas waktu lagi orang sedang lagi berani, orang semua berlomba-lomba. Apa yang terjadi? Coba kita lihat kasus-kasus pada rumah-rumah, misalkan contoh ya. Terjadi namanya kasus bubbling, ya kan? Ketika namanya ada kasus bubbling, apa yang terjadi? Akhirnya rumah rontok semua, turun harganya. Apa yang terjadi lagi? Perusahaan.com waktu itu kan. Semua rame-rame pengen ke situ, orang berani invest. Apa yang terjadi? Bangkrut semua. Ya kan? Makanya ketika lagi ada namanya ketakutan, gunakan itu untuk sebagai salah satu peluang supaya dia bisa mendapatkan sesuatu harga yang murah. Itu yang disebut startup ya. Sempat betul. ada fenomena startup itu lagi booming. Betul. Collapse semua ya. Nah, makanya pas waktu lagi di sini kita harus melihat dulu juga ya, apakah krisis ini masih menciptakan namanya peluang? Karena yang balik lagi orang yang bisa naik ketika setelah krisis adalah yang pertama kali, bukan yang pertama kali membaca peluang, yang pertama kali melakukan take action. Karena orang mau banyak, wah itu bakal ada peluang nih kayak gini. Misalnya contoh ya, waktu lagi pertama kali kasus dari COVID ya kan, orang banyak ngeliat, wah ini kita nggak bisa kemana-mana. Enak ya kalau misalnya ada makanan itu bisa sampai ke rumah gitu kan ya. Tetapi berapa banyak yang akhirnya jualan secara online? Ya, yang online jualan pertama itulah yang akhirnya mendatangkan peluang dan mendatangkan uang buat dia. Kena juga sama COVID ya. COVID, kok David kan? Iya benar juga. Saya nggak nyambung loh waktu itu ya. Saya pikir terlalu serius. Iya. Kuncinya itu begini, belajarlah lebih serius untuk tidak serius. Iya. Kata kuncinya itu ya, Pak? Iya, jadi untuk tidak serius itu juga harus kita seriusin gitu. Supaya serius. Iya. Tetapi itu juga sesuatu peribahasa atau bukan sesuatu yang istilahnya teori yang bagus juga ya. Jadi kenapa? Kalau misalnya orang terlalu serius, dia tidak akan bisa melihat namanya peluang loh. Iya, betul. Iya kan? Karena kenapa? Dia harus melihat. Coba bayangin kita waktu lagi dalam keadaan ekonomi lagi susah ya kan, kita stres semua. Serius semua kan? Serius kenapa? Buat gue cari makan kayak gimana? Gimana mau ngeliat peluang gitu kan? Karena kalau orang stres itu kacamata kuda kan? Iya. Karena kalau kita lebih casual, lebih relax, santai, memang masalah pasti ada, Des. Ya, kalau nggak mau masalah, ya silahkan udah di alam yang berbeda. Selama kita masih hidup di kandung badan, ya masalah itu adalah teman kita sehari-hari. Nah, tinggal bagaimana kita melihat sebuah masalah itu. Sama kata Bro Roni tadi, kalau ada masalah nomor satu kita bersyukur dulu. Wih, gue dapat kesempatan nih. Ya kan, makanya dalam ilmu public relations itu ada namanya manajemen issue and crisis. Manajemen isu dan krisis artinya apa? Kita tidak bisa berharap tidak akan pernah ada masalah, tidak akan pernah ada krisis. Tapi ketika krisis datang, we are ready. Makanya ada manajemennya.
manajemen mengatasi sebuah krisis. Yes. Bahkan kita bisa create isu, Nah. ya kan, untuk mengatasi sebuah krisis. Bahkan di era sekarang kita bisa ciptakan krisis. Nah, Iya kan, dengan ingat- sebuah isu gitu. Nah, ingat itu ya sahabat Eljon, itu adalah 3 SKS tersendiri ya. Nah, jadi masalah tidak akan menjadi masalah selama dia tidak mengganti nama menjadi alam. Karena masalah akan menjadi masalam ketika dia ganti nama. Iya. Saya baru ngundang nih. Akhirnya. Nah, tapi ada nih Pak, ada yang mengatakan kayak kalau keputusan sekarang nggak kita ambil, kesempatannya akan terlewatkan. Bagaimana itu? Kalau menurut saya dari saya nih ya, pasti akan terlewatkan. Karena kenapa? Ketika tidak memutuskan apapun juga, maka artinya tadi kata Bro Doni kan, berarti tidak memutuskan apa-apa juga merupakan suatu keputusan kan? Artinya kita tidak melakukan apa-apa, kita memberikan kesempatan itu kepada orang lain. Nah, artinya apa? Jangan selalu berpikir kalau kita tidak melakukan sesuatu, maka itu adalah suatu keberuntungan yang tertunda. Enggak juga. Enggak juga keberuntungan tertunda, tapi diambil sama orang lain. Ya itu, Jadi pakai kata-kata bijak dikit lah. Oh iya, jadi kayak gimana Kata tuh? orang, kegagalan adalah sukses yang tertungga. Mm-mm. Sukses yang tertungga. Tertunda. Nah, Salah mulu ya. Iya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Ya gagal aja. Iya. Maksud saya ya kalau gagal ya gagal, pelajari kenapa gagal, ya Iya. kan? Mulai lagi gitu kan. Iya. Ya, kalau dia berhenti tidak memulai lagi ya gagal terus. Iya kan? Oke. Nah, mungkin itu jadi sesuatu yang harus dari sahabat Eljon harus ketahui juga bahwa yang namanya krisis bisa menciptakan namanya peluang, tetapi selama Anda bisa mengambil namanya peluang tersebut dan membuat keputusan yang benar apapun keputusannya. Ya, tapi menurut saya ya bro ya, artinya tidak harus juga 100% kita mengambil peluang itu. Artinya begini, kalau pertanyaannya adalah kalau kita tidak ambil peluang pasti lewat ya, benar kan lewat gitu kan. Kita juga harus mengukur ya, menurut pengalaman saya, kalau ada peluang 100%, kita belum tahu risikonya, kita tidak mau melewatkan peluang itu, kita bisa tetap ambil kok. Oh, tapi oke. tidak harus 100%. Iya, iya, Misalnya iya. kita memitigasi masalahnya, kemudian kita berpartner dengan orang. Bro Roni, lu mau nggak kita kerjasama? Ya, kita ambil peluang ini. Jadi risikonya kita tanggung berdua. Ya kan, gua 10% risikonya, lu 90%. Nggak apa-apa, uangnya juga begitu. Artinya apa? Dia akan mendapatkan benefit 90%. Iya. Ya kan, karena dia menanggung risiko lebih besar kan. Itu boleh. Artinya kan win-win tidak harus 50-50 ya. Tergantung juga dengan kesiapan mental kita, kesiapan kapital, atau modal kita gitu kan. Dan yang paling penting, kita mau nggak ngambil peluang itu? Iya. Ya kalau kita nggak ngambil ya nggak usah bicara 50-50, 90-10 gitu kan. Ya udah orang lain yang akan ngambil itu. Dan ketika orang lain sudah ngambil dan mengatakan, wah dia sukses, saya akan mengatakan gini, saya juga bisa kayak gitu. Pertanyaannya, kenapa lo nggak ambil peluang itu? Iya kan? Betul. Terlambat sudah ya. Iya, seperti lagu kan, terlambat sudah terlambat. Oke, sabar aja, saya sudah terlalu muda. Sama ya. Nggak mendukung ya. Aduh, ini. Karena lagunya kayaknya 80-an ya. Pak, ya? Ya, angkatan orang tuanya Desi Oh kayaknya. iya, mama saya kan 58. Wah. Waduh, main tua lagi. Nah, itu dia sahabat Eljon. Berarti keputusan itu harus berani ngambil resiko, ambil take action juga ya Pak Doni, Pak Setuju. Doni ya. Dan kita juga harus, bagi kita yang anak Genjer ini pasti banyak keraguan-keraguan untuk ngambil sebuah keputusan. Bahkan kalau kita nggak ngambil keputusan itu, peluangnya bakal diambil orang. Wow, gawat banget tuh kalau misalnya peluangnya yang seharusnya untuk kita malah jadinya sama orang lain. Oke, sahabat Eljon, kita udah saksikan tadi perbincangannya. Saksikan terus di Outtalk Empower Life Through Communication. Hai sahabat Eljon, saya Yunika Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021. Gimana? Seru kan videonya? Ingin terus dapat update video seru lainnya? Yuk, klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sekarang ya!